Saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi mana rohani bagi kita, firman yang akan menguatkan kita, firman yang akan menghiburkan kita, menolong kita untuk mengatur langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, telinga rohani kita, untuk kita siap menerima apa yang mau Tuhan sampaikan pagi hari ini, di awal hari ini, bagi kita semuanya. Kepada hambanya, Bapak Profesor Dr. David C.E. Lisapali, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, shalom Bapak Ibu Shalom Pak. semuanya. Ya, Shalom Ibu. Pak. Ya, Ibu Novita, Novida ya, Ibu Novida. Iya Pak. Suara saya jelas ya. Jelas Pak. Oke, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita sudah beberapa hari melaksanakan ibadah dan doa pagi yang diberikan judul setiap pagi itu adalah mana pagi mana. Ya, saya kemarin mendengar lagu ini. Ya, saya nggak tahu siapa yang nulis. Ya, tapi begitu saya dengar, apalagi kalau kita dengarnya itu pada saat malam, ya, lagu Mana Pagi ini cukup menyentuh hati. Ya, kalau lagu ini digabungkan dengan lagunya Pak Supardi tadi, betul-betul akan membawa kita kepada hati yang hancur dan hati yang taat. Jadi hati yang hancur itu adalah hati yang Tuhan berkenan. Dan hati yang taat itu adalah hati yang dicari oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan sekali. Mulai dari awal pembukaan lagu ini, Mana Pagi, dan juga lagu-lagu yang sudah diberikan oleh Pak Supardi tadi, itu semakin menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini PowerPoint saya sudah muncul ya. Sudah, Prof. Terima Oke. kasih. Ya, saya coba tampilkan judulnya dulu. Ya, dari judul yang sudah di-share, saya mengambil topik itu adalah latihan iman. Latihan iman ini memang berat. Yang namanya latihan itu tidak pernah mudah dalam hidup kita, apapun itu. Apakah itu latihan secara fisik, ataukah latihan itu yang non-fisik. Melatih otak pun juga itu tidaklah mudah. Ya, dalam training-training biasanya dikatakan itu adalah investasi leher ke atas. Nah, kalau investasi leher ke atas itu berarti melatih otak kita. Nah, otak kita itu bekerja berdasarkan apa yang menjadi niat kita. Nah, niat kita itu kalau dalam keyakinan keagamaan itu adalah iman. Jadi latihan yang terbaik itu adalah dari niat, bicara dari hati. Karena dari hati inilah muncul yang namanya iman. Atau biasa disebut dengan bahasa Ibrani itu aman. Ya. Nah, aman ini kata ini berarti kita merasa nyaman, kita merasa senang. Jadi kita memulai hari itu dengan perasaan yang senang, kita bersuka cita karena kita tahu bahwa hari ini akan berkemenangan bagi kita. It's okay not to be okay. Jadi tidak masalah gitu ya. Apakah pergumulan kita masih berlanjut dari yang kemarin dulu. Tetapi kita yakin bahwa dalam keadaan yang kadang-kadang tidak baik-baik saja, Tuhan tetap bekerja. Saya mengambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini sering sekali mungkin kita baca, sering juga dihotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi ini boleh menjadi perenungan kita pada saat ini. Saya coba bacakan di sini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya coba melihat di sini, ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Saya kemarin nariknya itu dari internet, ya. Agak lucu-lucu juga sih sebenarnya gambar ini.
Kalau kita berbicara kata iman, itu biasanya merujuk kepada Ibrani 11 ayat 1 ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tetapi apakah iman itu akan terbentuk dengan sendirinya? Jawabannya pasti tidak. Ya, saya coba mengambil gambar dari internet ini, ya, seperti bos yang kemudian memerintahkan anak buahnya, gitu ya. Yesus itu Tuhan. Lu nggak usah pakai logika, gitu ya. Pokoknya imani aja. Ngerti? Ya. Kalau anak buah itu pasti manut-manut saja. Siap bos, siap bos. Iya, gitu kan? Ya. Tapi apakah benar ini diimani? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau kita merujuk Ibrani 11 ayat 1 ini, ya, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita yang belum kita lihat ke depan. Terus kita letakkan dasarnya di situ. Terus kemudian sesuatu yang tidak kita lihat, ya, kemudian kita letakkan lagi pengharapan kita di situ. Apakah ini mudah? Tidak. Kalau seperti bos yang hanya mendoktrin saja bahwa kamu harus imani, ya di mulut kita itu bisa-bisa saja mengatakan bahwa yes, gitu kan. Tetapi itu tidak sampai di hati. Nah, kata iman ini, ya saya ngambilnya ini, saya bagus lihatnya nih, kata iman atau faith ini ya. Kita meletakkannya itu di atas salib yang lebih tertinggi. Jadi kita berbuah, bertumbuh di atas salib. Jadi iman itu kita letakkan di tempat yang tertinggi, itu di atas salib. Nah, orang Kristen, orang percaya, ini seperti iman yang ditaruh di atas salib ini. Makanya huruf T-nya ini kan lebih tinggi ya, iman ini. Jadi saya ngambil-ngambil gambar-gambar ini, saya lihat cukup menarik ini ya untuk ditampilkan pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang tergabung dalam DTU, Rasul Paulus di sini menasihatkan Timotius dalam ayat bacaan kita. Nah, Timotius ini masih muda. Jadi Rasul Paulus menasihatkan di dalam 1 Timotius yang kita sudah baca, pasal 4 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus ingin agar Timotius yang muda ini tidak terjebak untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya dikatakan seperti jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun iman. Tetapi Rasul Paulus mau bahwa Timotius ini melatih dirinya di dalam ibadah. Kata latihlah di dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada sesuatu yang sifatnya olahraga, ya. Gimnaso. Nah, kata gimnaso ini itu dipakai di dalam ayat ini untuk kita melatih. Jadi kata gimnaso ini berarti berlatih dengan disiplin, menggembleng diri, berolahraga dengan serius. Itu arti gimnastik. Ya. Jadi kata berlatih dengan disiplin ini merujuk kepada sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, setiap saat. Jadi iman itu bertumbuh bukan hanya dengan teori, bukan hanya dengan doktrin, bukan hanya dengan kredo, bukan hanya dengan dogma, tetapi latihan yang setiap hari kita lakukan, inilah yang membuat iman kita bisa bertumbuh. Jadi latihan terus-menerus sama seperti seorang atlet yang menggembleng tubuhnya dengan sangat kuat. Bapak Ibu mungkin yang suka dengan pertandingan tinju dan mengikuti bagaimana pertandingan tinju kelas dunia tahun 90-an. Ya, mungkin Bapak Ibu ini masih ingat dengan apa yang saya tampilkan di slide ini ya. Nah, ini pertandingan tinju yang sangat fenomenal di tahun 90-an antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Nah, di sini Mike Tyson 2 kali bertanding dengan Evander Holyfield. Ya, jadi ini cukup menegangkan bagi penonton khususnya untuk menyaksikan. Kebetulan saya juga hobi tinju dan pada saat itu juga
Saya ngefans banget sama Mike Tyson sebenarnya pada saat itu. Ya, ini adalah sebuah rangkaian kegagalan dari seorang juara dunia kelas berat sejati, ya, yang dijuluki oleh eh, ya semua orang di dunia itu sebagai si leher beton. Tahun 90, Mike Tyson ini kalah secara dramatis dengan seorang cukup veteran yang bernama James Buster Douglas di Tokyo tahun 90, dan itu sangat tidak disangka. Pada saat dia lagi di puncak-puncak karir, Mike Tyson ini ternyata kalah bertanding. Dan ini berlanjut terus masuk di tahun 96 dan 97. Saat bertemu dengan Evander Holyfield di tahun 96, Mike Tyson kembali gagal. TKO di ronde ke-11. Kemudian diulang lagi di tahun 97. Mike Tyson gagal lagi. Dan di ronde ketiga itu dihentikan oleh wasit karena dia menggigit telinganya Evander. Akhirnya didiskualifikasi. Nah, rangkaian kegagalan ini itu disinyalir banyak pengamat itu pertama sekali diakibatkan karena Mike Tyson itu tidak berlatih sebelum bertanding, memandang enteng lawan karena dia sudah berada di puncak, dan kemudian terjadi stres yang menumpuk sehingga dia tidak bisa mengontrol segala sesuatunya. Padahal boleh dikatakan pada saat itu dia cukup muda loh ini, dan ini sangat ditakuti. Bahkan banyak orang yang di ronde pertama dan ronde kedua itu sudah jatuh KO melawan Mike Tyson ini. Nah, di tahun 90 pada saat di Tokyo itu melawan James Buster Douglas, ini Mike Tyson sama sekali tidak menyangka. Bahkan pada saat dia ke sana, ya dengan kehidupan gemilang, dia apa namanya menganggap bahwa sesuatu itu sudah terjadi biasa saja dan dia yakin pada saat itu dia pasti menang dan ternyata kalah. Justru James Buster Douglas ini setelah bertanding dengan Evander, justru Douglas ini yang kalah dengan Evander. Nah, inilah refleksi bagi kita. Bagaimana pada saat kita merasa bahwa kita kuat, di mana kita merasa bahwa kita hebat, disitulah letak kegagalan kita. Tuhan bekerja bagi kita itu di saat kita merasa lemah, di mana kita merasa hancur. Seperti lagu yang diangkat tadi oleh Pak Supardi. Hati yang hancur, yang kau berkenan. Itu. Pada saat kita merasa kuat, kuasa Tuhan tidak jadi di situ. Kenapa? Karena ego kita main di dalam. Kalau kita mau merasakan kuasa Tuhan pada saat kita hancur, kita datang kepadanya. Nah, saya coba definisikan pengertian iman ini ada 3 hal, ya. Jadi yang pertama itu adalah latihan iman itu adalah proses. Jadi bukan instan, bukan terjadi begitu saja, tetapi harus secara kontinu. Saya ngambil dari Roma 10 ayat 17, tertulis di situ adalah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti iman itu harus dilatih melalui firman. Orang Israel juga dengan tegas diperintahkan, ya. Dengarlah, Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel dalam kitab Ulangan itu. Jadi iman itu harus dibicarakan terus, harus didengar terus, dan harus diingat terus. Yang kedua, latihan iman itu menuntut disiplin. Sama seperti tubuh. Kita tidak bisa eh, sehat tanpa olahraga secara rutin. Bukan hanya sebentar olahraga, sebentar tidak. Iman tidak akan kuat jika kita malas untuk berdoa, jarang membaca firman, atau menghindar dari persekutuan-persekutuan kita. Ya, puji Tuhan bahwa di Tio ini kalau tidak salah sudah hari keempat ya kita melaksanakan program ibadah persekutuan pagi, mana pagi ini. Ya, jadi ini juga kita harapkan, kita doakan, kita gumuli bersama bahwa ini menjadi rutinitas kita setiap pagi. Ya, teman-teman yang bisa join pagi-pagi sebelum melaksanakan aktivitas paginya, mari kita berlutut untuk secara disiplin. Jadi olahraga itu pun juga menuntut kedisiplinan. Latihan juga demikian ya. Dan yang ketiga, latihan iman memiliki tujuan. Nah, tujuannya jelas bahwa kita harus tahan menghadapi ujian. Di kitab Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ketekunan ini adalah hipomone, yang berarti daya tahan. Jadi, dalam Yakobus 1 ayat 3 ini mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan daya tahan. Ketekunan itu sama dengan daya tahan, hipomone. Orang yang berlatih terus mempunyai daya tahan yang kuat. Saat kita berhenti berlatih, maka kita akan turun dengan sendirinya. Saya ambil contoh. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bagaimana latihan iman ini dilakukan oleh orang-orang besar yang ada dalam Alkitab. Salah satunya Abraham. Ya. Saat Abraham, waktu bernama Abram, dipanggil oleh Tuhan, ya, dia taat tanpa tahu arah. Ya. Nah, kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, di mana Tuhan itu menyuruh Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Tuhan menunjukkan bahwa ada sesuatu negeri yang harus kamu pergi ke sana. Dan pada saat itu Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Siapa yang memberkati kamu, ya, serta membuat namamu besar, itu akan menjadi berkat. Tetapi siapa yang mengutuki kamu, itu juga akan terkutuk. Itu janji Tuhan. Dan Abraham melakukan hal tersebut berdasarkan janji, walaupun dia tidak melihat, tidak tahu kemana. Dan pada saat itu Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Nah, ini adalah latihan. Latihan apa? Ketaatan di dalamnya. Kemudian kita lihat Daud. Daud ini berani untuk menghadapi Goliat, padahal dia masih muda. Tubuhnya itu sangat kecil dibandingkan dengan Goliat. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Dia tidak pernah melawan Goliat, tidak pernah latihan militer. Tetapi apa yang dikatakan di dalam kitab Samuel ini kepada Saul? Daud berkata bahwa hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika dia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Dengan tegas Daud mengatakan demikian kepada Saul. Artinya bahwa orang Filistin itu, si Goliat itu akan saya perlakukan seperti Tuhan menolong saya pada saat saya menggembalakan kawanan domba. Singa akan saya hajar, saya bunuh. Nah, ini ketaatan, latihan yang dilakukan oleh Daud. Daniel pun demikian. Daniel tetap setia berdoa meski terancam. Kalau kita membaca dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 11, ya, di situ menceritakan bagaimana ada larangan dibuat agar dalam waktu 30 hari itu tidak boleh ada yang berdoa apapun juga selain kepada Raja Darius. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Begitu Daniel mendengar perintah tersebut, pergilah ia ke rumahnya. Di kamar atas, ya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, kiblat orang Yahudi itu kan ke Yerusalem, ya, ke Bait Allah pada saat itu. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Nah, di dalam Daniel 6 ayat 11 ada tertulis seperti yang biasa dilakukannya. Jadi walaupun ada ancaman, dia tetap melakukan. Kata seperti biasa berarti itu berlatih. Ya. Itu tidak dalam waktu 1-2 kali, tetapi itu biasa dilakukan mungkin dalam waktu yang sangat lama. Dan dia tidak takut bahwa dia terancam oleh bahaya. Nah, bagaimana melatih iman? Saya memberikan beberapa topik-topik kecil di dalamnya, ya. Yang pertama itu adalah melalui firman. Seperti makanan rohani yang memberi kita kekuatan. Di dalam Ibrani 5 ayat 14, ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa karena yang mempunyai panca indera yang terlatih. Tertulis itu, ya. Karena
mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ada kata panca indera yang terlatih. Nah, kata terlatih di sini juga mengadopsi kata gimnaso itu, ya. Tetapi katanya yang dipakai itu adalah gegimnasmena, terlatih. Yang kedua itu melalui doa. Jadi doa itu bukan hanya permohonan, tetapi doa juga itu adalah latihan keintiman kita dengan Tuhan. Rasul Paulus itu menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa, adeleptose prosekomai. Dan ini harus kita lakukan setiap hari dan setiap saat. Terus yang ketiga, melalui ketaatan dalam hal-hal yang kecil. Iman tidak dilatih hanya saat masalah datang, tetapi dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan hal-hal yang kita lakukan setiap hari dimulai dari kita bangun tidur, kita bersekutu seperti saat ini, terus kemudian memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun juga itu, itulah ibadah kita. Disitulah kita melatih iman kita. Apakah kita melakukan pekerjaan itu dengan berkenan kepada Tuhan? Taat terhadap perintah Tuhan dalam aktivitas kita? Nah, inilah yang dituntut kepada kita. Khususnya tertulis di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya, intinya di dalam bahwa apapun tantangan di dalam kita, ini yang keempat ya, melalui penderitaan dan ujian. Jadi hal-hal kecil kita lakukan itu akan mengajarkan kepada kita itu berpengharapan. Jadi pastinya di dalam ketaatan kita ini ada tantangan dalam hidup. Nah, penderitaan dan ujian, tantangan, masalah-masalah dalam hidup itu kita kembalikan kepada apa yang tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 3 sampai 4. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Nah, aplikasinya apa dalam hidup? Saya coba mengambil 3 hal. Ini yang mungkin sering sekali kita hadapi dalam hidup kita. Masalah yang terbesar, satu. Sing ada doi. Ya. Tidak ada uang. Ini paling besar masalah ini kan. Itu. Orang katakan bahwa uang itu bukan segala-galanya. Uang itu tidak dibawa mati, tetapi ya kalau tidak ada uang seperti mau mati rasanya. Gitu ya. Nah, ini masalah keuangan. Tetapi Tuhan katakan tetap percaya janji Tuhan. Jadi masalah keuangan kita belajar percaya mengandalkan Tuhan, bukan hanya logika manusia. Tuhan akan memberkati kita. Burung-burung di udara juga dipelihara oleh Tuhan. Artinya bukan dengan sesuatu yang harus berlimpah ruah, tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Apakah itu makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, Tuhan akan cukupkan. Bukan yang berlebih-lebihan ya, gitu. Tetapi Tuhan akan peliharakan kita. Kemudian dalam sakit, ini juga pergumulan hidup dalam kita. Kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur, bukan dengan bersungut-sungut. Karena di balik itu semua ada janji Tuhan, ya. Jadi bersyukurlah senantiasa. Dan yang ketiga, bagi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Ingat, pelayanan kita di gereja. Saya pun merasa demikian. Tantangan di gereja, di dalam pelayanan rohani, di dalam komunitas kita, itu sangat besar. Bahkan saya sering mengatakan dalam keluarga saya kepada istri saya, ini tantangan yang saya hadapi di dalam pelayanan itu kayaknya jauh lebih besar daripada pekerjaan saya sehari-hari. Kebetulan saya ini seorang dosen, ya. Saya beraktivitas di dunia kampus. Saya bilang, dua yang menjadi bagian besar kegiatan saya antara pelayanan yang bersifat gerejawi dengan kegiatan saya di kampus, kayaknya tantangannya, anginnya itu jauh lebih keras dalam pelayanan. Nah, di sini kita harus tetap setia. Mungkin tidak ada yang melihat kita mendoakan orang. Tetapi Tuhan melihat ya. Jadi di dalam pelayanan melatih iman untuk setia walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghargai. Saya coba ambil sedikit cerita dari seorang Corrie ten Boom. Ini adalah orang yang hidup di zaman Nazi. Namanya Cornelia ten Boom. Itu lahir tahun 1892 di Haarlem, Belanda. Nah, dia ini orang wanita Kristen, ya. Wanita Kristen yang memiliki toko jam. Di masa Perang Dunia Kedua, keluarga ten Boom ini menolong menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi, ya. Termasuk Cornelia Corrie ten Boom ini, ya.
panggilannya Kori. Nah, ketika tentara Jerman Nazi itu masuk menguasai Belanda, Kori ini percaya bahwa iman tidak hanya diucapkan, tetapi harus juga diwujudkan dalam tindakan kasih. Mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi itu. Tapi tahun 44, dia dikhianati, ditangkap. Dia dan kakaknya dibawa kakaknya namanya Betsy, itu dibawa ke kamp konsentrasi di Ravensbrück, ya, Ravensbrück. Salah satu camp paling kejam di Jerman. Di camp itu penderitaan, penyiksaan, sakit penyakit, kematian sudah ada terus di depan mata. Tetapi Kori dengan kakaknya Betsy itu tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi mereka diam-diam itu melakukan persekutuan doa di barak, gitu ya. Nah, kemudian kakaknya meninggal di dalam camp. Tetapi sebelum meninggal, dia katakan kepada Kori, tidak ada lubang yang begitu dalam hingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi Kori di tengah-tengah penganiayaannya. Dan kemudian dia lepas dari tahanan itu, dari camp, dan dia kemudian berkeliling dunia memberitakan kasih tentang bagaimana mengampuni, bagaimana bertahan di dalam keadaan yang susah. Jadi iman yang kokoh inilah yang akan kita pegang. Walaupun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Latihan setiap hari, ya. Nah, iman itu seperti otot. Tanpa latihan dia menjadi lemah. Dengan latihan dia akan menjadi kuat. Di dalam 1 Timotius 4 tadi itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Nah, kata ibadah ini ya dalam bahasa Yunani itu adalah eusebeia. Ini menunjuk kepada hidup yang saleh, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa beribadah inilah ya hidup kita setiap hari. Jadi bukan pada saat kita pergi ke gereja, dari kita mulai bangun pagi sampai kita tidur malam kembali, itu adalah ibadah kita. Hidup kita yang saleh, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita melatih iman kita ini agar tetap kuat, tetap bertahan hingga kedatangan Tuhan Yesus. Saya mau mengakhiri ini dengan beberapa ayat. Yang pertama saya mengutip itu dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini adalah latihan iman. Harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan yang terakhir adalah bahwa latihan iman itu sama dengan yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Maksudnya dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita tantangan yang begitu hebatnya kita hadapi, kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Pada saat kita lemah, kita mendekatkan diri kepada kayu salib. Ini yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah dari ruangan Zoom meeting ini, marilah kita kembali kepada iman kita masing-masing. Kita perkuat, kita pegang teguh iman kita. Lanjutkan aktivitasmu, tetaplah memberitakan firman dimanapun kamu dipercayakan oleh Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dan sekarang marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.